hari ini kita mau ngerjain apa? Biologi. Materi? Bakteri. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal atau mikroselular. Uniselular. Organisme ini sangat kecil, ditemukan di hampir semua lingkungan di bumi dan dapat hidup di dalam atau di permukaan manusia. Meskipun sebagian penyebab penyakit, sebagian besar bakteri juga dapat menyebabkan bermanfaat untuk ekosistem dan kesehatan. Misalnya buat pencernaan. Contohnya di dalam yogurt. Peran bakteri. Bakteri itu perannya sebagai pengurai dan pendukung ekosistem. Kalau bagi manusia, bakteri berperan sebagai bakteri baik dan bakteri patogen. Kalau bakteri baik itu membantu mencerna makanan dan menyerap nutrisi serta menghasilkan berbagai vitamin di saluran usus. Kalau yang patogen itu dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi tenggorokan, pneumonia hingga penyakit yang lebih serius seperti TBC. Terus yang terakhir ada industri. Dia itu digunakan dalam pembuatan produk makanan seperti yogurt, keju, dan fermentasi lainnya. Hasil praktikum. Nah, jawaban pertanyaan praktikum kelas. Pertama, di antara jalan kaki kelompok 1 sampai 4, urutkanlah berdasarkan jumlah koloni bakteri dari yang terbanyak. Menurut penelitian kami, bakteri dari yang terbanyak itu dari kelompok 4, dilanjutkan dari kelompok 2, 3, lalu 1. Kemudian, adakah hubungan antara jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan lokasi pengambilan sampel bakteri? Ya, ada. Karena semakin kotor atau sering digunakan lokasi sampel, makin banyak koloni bakteri yang tumbuh. Refleksi solutif mengenai bakteri dan kebersihan diri adalah memahami bahwa kebersihan yang ideal terletak pada keseimbangan. Intinya, bersihkan diri dari kotoran dan potensi patogen, terutama di area yang sering menjadi jalur masuk kuman, yaitu tangan dan mulut. Hindari obsesi steril yang berlebihan, karena paparan normal terhadap lingkungan didukung oleh praktik kebersihan yang baik, membantu memperkuat sistem imun. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan pada John Petrie yang beri sampel dari lapisan tangan, diketahui bahwa koloni bakteri mulai tamat pada hari pertama sebanyak sekitar 5 koloni, kemudian meningkat tajam menjadi lebih dari 50 koloni pada hari kedua, dan mencapai sekitar 750 koloni pada hari ketiga. Semua koloni memiliki bentuk bulat dan berwarna putih, menunjukkan keseragaman jenis bakteri yang tumbuh pada media tersebut. Pertambahan jumlah koloni ini menunjukkan bahwa bakteri mengalami pertumbuhan dan pembelahan sel secara aktif seiring berjalannya waktu inkubasi. Pertumbuhan tersebut terjadi karena bakteri mendapatkan nutrisi cukup dari media agar serta kondisi lingkungan yang mendukung seperti suhu dan kelembapan. Semakin lama waktu inkubasi, semakin banyak bakteri membelah diri sehingga jumlah koloni meningkat pesat. Bakteri yang tumbuh kemungkinan besar berasal dari flora normal pada kulit manusia. Misalnya bakteri Staphylococcus yang umumnya ditemukan di permukaan tangan. Bentuk koloni yang bulat dan warna putih merupakan ciri khas bakteri jenis tersebut. Walaupun untuk mengetahui jenis pastinya diperlukan uji lanjut seperti pewarnaan gram dan uji biokimia. Selain itu, hasil ini juga memperlihatkan bahwa tangan manusia merupakan salah satu sumber utama penyebaran bakteri, sehingga kebersihan tangan sangat penting untuk mencegah penularan penyakit. Praktikum ini membuktikan bahwa meskipun tangan tampak bersih, tetap terdapat banyak mikroorganisme yang dapat tumbuh jika diberi media yang sesuai. Kesimpulannya, dari praktikum ini mendapatkan kesimpulan bahwa bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak secara cepat jika berada pada kondisi lingkungan yang mendukung. Semakin lama waktu inkubasi, jumlah koloni bakteri semakin banyak. Hasil ini juga menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan tangan karena permukaan kulit manusia dapat menjadi tempat hidup dan berkembangnya berbagai jenis bakteri. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.